Jadi kita harus menghitung ini apa-apanya, ngitung CC, ngitung I, ngitung AS untuk menetapkan radius putarnya, terus menghitung SR. Ya. Nah, SR1, nah, kemudian kita SR2. Ya. Nah, ini yang perlu perhatikan nanti dalam buckling load-nya tadi. Nah, bagaimana posisi SR, ya, SR1 terhadap CC nanti dibandingkan. Nah, ya, SR1 terhadap CC di sini. Nah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Nah, bila SR-nya lebih besar daripada CC, ya, terus RS lebih kecil atau sama dengan 250, maka elastic buckling-nya kritis dengan beban kompresif maksimum. Ya, jadi menggunakan rumus ini. Ya, ingat, bila mana SR lebih besar dari CC dan SR lebih kecil atau sama dengan 250. Nah, pakai PB untuk perhitungan rumus buckling load yang ini. Nah, dalam kondisi demikian buckling load ditambah dengan memperkecil unsupported length. Ya. Nah, kemudian menambah ukuran work string, tebalnya dinding work string. Nah, ini tadi yang seperti saya ceritakan. Kita kalau sudah menghitung buckling load, nah, kita menggunakannya ya 80% atau 70%-nya aja. Gitu. Nah, kemudian contoh di sini. Ya. Jadi ada dua ya. Jadi kalau SR-nya lebih kecil, nah dari CC kita lebih kecil dari sama dengan 250, kita menggunakan ini. Nah, kemudian kalau bila SR lebih besar, nah, tadi lebih kecil ya. Mana tadi? Nah, ini tadi SR-nya lebih kecil dari CC, SR lebih kecil sama dengan 250. Nah, pakai, nah ini kok keluar masuk aja ini si Joseph. Nah, buckling load-nya pakai rumus ini. Ini suka salah ini mahasiswa ini di dalam ya, ya masukkan ini masukkan buckling load, padahal kita harus melihat dulu SN lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar, nah pakai rumus yang ini. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi kita harus menghitung dulu. It's gimana ini? Ya, menghitung CC, menghitung R, ya. Nah, menghitung SR, nah, terus SR-nya bagaimana tadi? Ya. Nah, kemudian kita di dalam pelaksanaannya kita 70%-nya aja supaya tidak terjadi. Nah, ini contohnya. Hitunglah bucking load bila diketahui working 1 in, terus di sini berat per fitnya pada workstringnya 2/4, menggunakan grade-nya 1P105, nah, unsupported length-nya 23,5. Ya. Nah, unsupported length ini maksudnya begini. Ya. Nah, tubing kalau diberi tekanan di sini, ya. Nah, ya. Tekanan dia seperti halnya kita kalau menekan apa penggaris ya, nggak ada penggaris ini. Penggaris, nah, kan lurus. Kalau kita beri tekanan, misalnya ditahan ya, ditekan dia kan akan melengkung kan, nah, melengkung. Jelek. Udah anggap aja bagus lah. Nah.
Dia akan melengkung. Jelek gambarnya. Harusnya lebih pendek. Ya, anggap aja. S. Ya. Tadinya panjangnya. Jadi panjangnya H1. Nah, setelah diberi ini, nah panjangnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek? H2. Halo. Ya, kalau ditekan dia melengkung, ini anggap aja gambarnya bagus lah. Kalau ditekan dia H2 lebih kecil atau lebih besar daripada H1? Lebih kecil, Pak. Oh, bisa. Jadi Lebih kecil. H2 ya, lebih kecil daripada H1. Nah, ini jadi H2 ini namanya unsupported length. Ya, itu. Ya, jadi sudah tahu unsupported length. Nah, jadi ketika dia ditekan, ya diberi pembebanan, dianya akan tingginya akan lebih kecil. Nah, kita terus kemudian kita menghitung OD-nya sekian, inside diameter sekian, ketebalannya ya daripada tubingnya sekian, R-nya sekian, modulus L-nya sekian, ini sekian. Kita menghitung CC. Ya, menghitung CC, ya, hitung-hitung, nah, kemudian ya, dapat 0, ini. Nah, kemudian kita menghitung AS, nah, ya, S. Nah, dapat. Nah, sehingga SR, L dibagi ini. Nah, 23,5 dibagi ini. Oh, SR-nya 5. Nah, R, tadi S-nya ini, ya, radius gyration-nya, terus kemudian SR-nya, L dibagi L. Ya. Nah, sehingga SR-nya sekian. Nah, atau SR2, pakai rumus ini, 8,876. Nah, sekarang SR-nya, CC bagaimana? Lebih kecil daripada SR. Pakai rumus di sini. Ya. Kan kita dapatnya SR-nya, nah CC berapa tadi di sini? 73. Ya. Dapat ini tadi di sini I, ini kurang ke sini nih I-nya. Nah, 73,85. Ya. Nah, ini menggunakan rumus yang PB di sini. Nah, sehingga kita harus memberikan pembebanannya kalau menggunakan 46.610, dia akan terjadi buckling, ya, perubahan bentuk struk ya, dari tubingnya. Nah, dalam realitasnya kita harus memberikan pembebanan lebih kecil daripada ini 80%-nya aja, begitu. Ya. Nah, kemudian kita menentukan menghitung maksimum main system pressure-nya, FSW-nya. Ya. Di sini down force ya, sama dengan down force dibagi dengan efektif area, jack area. Terus efektif jack area, ya, N, nah tinggal kita mau mengaktifkan 2 atau 4 seluruhnya. Ya. Tadi seperti saya sampaikan. Nah, jadi prinsipnya, nah ini mungkin agak bingung juga nih, efektif jack, apa namanya, tadi saya bilang, tadi kan sudah digambarkan. Nah, kalau kita lihat dongkrak, ya. Nah,
Ya, dongkrak mobil lah, ya gampang ya, dongkrak mobil yang sistem hidrolik. Nah, tentunya di tengah-tengah di sini ada pistonnya, ya, yang mengkilap, yang naik turun, ya, naik turun. Ya, jadi kalau kita jadi ada tuasnya, ya. Nah, dia akan naik atau dia akan turun. Nah, ya. Nah, ini demikian pula ini. Jadi kalau kita lihat di ini bentuknya yang ini dulu. Ya. Nah, ini yang tengah-tengah, ya, tubingnya. Nah, ini di sini ada yang ya, pistonnya. Ya, jadi dia bisa naik, bisa turun. Nah, tadi yang saya bilang kalau ini atau gini aja lah. Nah, ini di yang bolong di tengah tempat ini, kemudian ini jacknya di sini ya, ada 4. Nah, ini yang tengah. Nah, ini pistonnya yang naik turun. Nah, ini yang naik turun ya, kayak dongkrak ini. Nah, tinggal kita mau mengaktifkan 1 atau 2. Nah, N-nya ini. Kalau 2, ya berarti kalau bebannya masih ringan, ya dia cukup naik menggunakan 2 piston, ya, atau jack. Kalau bebannya makin panjang rangkaiannya, ya perlu untuk menariknya pakai atau memasukkannya pakai 4 jack yang diturunkan, yang dioperasikannya, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini jumlah hidrolik jack silinder yang dipakai ya 2 atau 4. Kemudian ada diameter silinder hidrolik jack. Ya. Ya, diameternya berapa ini? Diameter silindernya, ya, tempatnya. Nah, ini silinder tuh ini, ya, tempatnya jacknya. Ya. Nah, kalau piston ini, ya, pistonnya, ya, piston kalau DP diameter piston. Ya, untuk melindungi terjadi buckling maka sesuai aturan hidrolik jack, nah, maksimum downforce-nya malah ini 70%, ya, bukan 80%, malah 70% daripada critical buckling load. Ya, jadi tadi kita sudah menghitung buckling load. Nah, kita memberikan tekanan, ya, kita 70%-nya aja. Nah, kemudian untuk maksimum MSP, nah ini 0,7 kali critical buckling load. Jadi kita tadi udah menghitung PB, terus kita makainya 70%-nya, ya. Nah, terus kemudian dibagi dengan efektif jack area. Contohnya, critical buckling load perhitungan, hasil perhitungan 22.850 pound. Nah, snapping menggunakan 2 jack aktif. Nah, insert diameter jacknya 5 in, OD piston rodnya 3 in, sehingga efektif jack areanya ya 2 kalikan 0,7, ini pi per 4 ya. Nah, kemudian ID kuadrat, kemudian OD dapat 25 inch. Downforce-nya tadi kita menggunakan 70%-nya. Ya, 0,7 kali 22.850, ya, 15.000. Sehingga kita maksimum ini adalah downforce-nya ini dibagi dengan 604, ya. Oh, ini kurang, ini harusnya ini turun dia, ya, sehingga ini dibagi 25. Nah, ini harus salah ini. Nanti diperbaiki lah, ya. Jadi maksimum downforce dibagi EA, ya, efektif area 15.995 dibagi dengan 25. Jadi ini turun ini ininya, garisnya ini, sehingga didapat 640 PSI. Nah, kemudian perhitungan berikutnya kita harus menghitung gaya snap, ya, atau snap force.
untuk hydraulic jacknya. Ya, tadi secara umum dan sekarang jacknya kita dongkraknya tadi ya. Nah, kita menggunakan di sini hydraulic operating pressure-nya berapa, kalikan P, kalikan berapa kita menggerakkan 2 atau 4. Ya. Terus menggunakan diameter silinder hidroliknya, ya diameter, terus atau pistonnya, ya kuadrat dibagi dengan 4. Tadi kan P per 4. Nah, kemudian kita menghitung pulling force untuk hydraulic jack. Ini ya kita F-nya pakai P kalikan ini ya dibagi 4. Terus kita menghitung lagi efektif jack area. Ya, ini wah ini hilang juga ini. Ini P kalikan N kalikan BC kuadrat DP kuadrat dibagi dengan 4. Walah. Nah, terus menghitung efektif jack area, ya. Terus kita menghitung kecepatannya berapa. Nah, jack speed calculation ya kecepatan jacknya berapa. Nah, ini masih menghitung lagi. Ya. Jadi hitungannya banyak ini di sini. Tetapi kalau kenyataan di lapangan ya sudah ada programnya ya, tinggal masuk-masukkan berapa. Nah, ini volume out daripada power pack. Ya. Wah, ini juga berubah lagi di sini ditampilkan. Lifting force-nya, speed-nya berapa, operating kita menggunakan high gear kalau menggunakan kecepatan tinggi, ya speed-nya menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ya lifting ya ketika mengangkat, nah, kita menggunakan ya mau cepat-cepat kita mau mengangkat, ya, nah, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian di dalam operasi nabi persiapannya apa saja? Ya, tekanan tubing, tekanan sumur, status sumur. Nah, kembali lagi kan kita harus tahu status sumurnya. Kemudian gambar penampang sumurnya. Ya. Completion equipment bagaimana? Sejarah sumurnya sampai kondisi terakhir. Itu harus ini tahu. Ukur panjang dan beri nomor tubing. Ya, jadi kalau di dalam snubbing itu namanya makaroni tubing. Ya, karena bukan tubing biasa, ya, bukan tubing yang production tubing bukan, tetapi ini tubing yang lebih kecil daripada tubing production tubing, makanya namanya makaroni tubing. Ya, makaroni tahu kan bukan makanan ya, makaroni makanan ya, ataupun makaroni skotel ya, atau membuat spaghetti bukan, ini tubing ini karena ukurannya kecil dinamakan makaroni tubing. Ya. Nah, terus kemudian daftar tubing yang akan dimasukkan, cuci tubing bagian luar dan dalam. Nah, maksudnya dratnya itu harus dibersihkan itu. Nah, terus diberi tool grease. Ya, ketika terus kita bagaimana kita mendirikan menara. Nah, periksa ring groove, bersihkan. Jadi, tadi yang saya ceritakan ring groove-nya ini harus bersih, tidak boleh ada ini. Nah, kebanyakan kadang-kadang nakalan di lapangan tool pusher-nya itu biasanya tadi dililiti ini apa namanya pakai isolasi putih itu yang untuk sambungan pipa. Ya. Periksa apakah BOP sudah duduk dengan cara yang benar. Periksa apakah unit sudah diset vertikal di wellhead, ya, jangan sampai miring. Nah, pakai water pass. Terus guideline-nya, yang penting sekali nih guideline apa labrangannya sudah terpasang dengan tegangan yang baik. Periksa apakah sambungan selang hidroliknya sudah benar, jangan sampai melilit atau terjepit. Periksa sumur bagian unit apakah bekerja dan benar, dengan kecepatan yang benar. Ya. Kemudian buka tutup, nah, ini snubber atau slipnya ya. Kemudian buka tutup valve-valve-nya, operasi jack dengan dicoba untuk semua tingkatan kecepatan, operasi pipe handling sistemnya, hindarkan adanya selang hidrolis yang tadi yang terlilit tadi ya. Periksa pressure differential circuit, periksa akumulator, nah, itu harus dicek ini. Terus kita uji slipnya. Nah, uji slipnya bagaimana? Masukkan satu batang tubing. Kembali lagi tubing makaroni ya. Tadi kan ukurannya kan 1/4 in nominalnya. Ya. Ya, ngebayangkan kan pipa 1,5 in kan sama dengan pipa ini kan. Pipa yang dipakai di dalam sumur pompa kita kan, pompa air kan, 1,5 in. Ya. Atau ya pada saat kita pompa air.
Nah, kemudian letakkan ujung tubing, ya, makan tubing 0,5 ya, atau ya setengah meter di atas master valve telemetry. Terus coba tutup stasioner snubber ya, ke tubing. Ya, stasioner berarti di bagian bawah ya. Tutup blade up valve berisi outlet BOP, isi penuh dengan air. Nah, percobaan dengan air nih. Tutup upper stripping, lower stripping, terus kemudian equal valve dibiarkan terbuka, tes tekanan BOP 300 PSI atau sebesar tekanan kerja, periksa apakah kebocoran, tutup equalizer valve. Jadi ini langkah-langkah ini harus dilakukan ini. Nah, terus kemudian pengujian slipnya dengan tarikan 1 meter tadi setengah meter, nah sekarang 1 meter di atas master valve, tutup stationary snubber, tutup traveling slip, ya. Tarik tubing sampai 80% dari elastic limit tubing. Nah, itu. Kemudian ini tadi dengan tarikannya, sekarang dengan tekanan compressor. Nah, 1 meter master valve, tutup stationary slip, tutup traveling limit 0,5 kompres ya. Atau ditekan 80% dari buckling limitnya. Bagaimana? Ya. Merosot tidak. Nah, terus masukkan tool. Nah, ini bagian tool stringnya apa saja? Ada back pressure valve, joint tubing, ya. Kemudian back pressure valve, ada pop joint. Nah, kan pernah tahu kan pop joint kan? 3 feet, landing nipple. Nah, itu subsurface-nya. Prosedurnya, nah harus dilakukan nih prosedur di sini. Susun tool string, ikat sambungan dengan kuat, ukur catat semua bagian tool stringnya tadi, masukkan tool string, masukkan stripper rubber assembly, sambung, masukkan tool string, ya, 30 cm, tutup upper BOP, tutup stationary, master. Ya, bila terbuka penuh, kembalikan tutup, masukkan tool string pelan-pelan, tambah tubing pertama, masukkan BOP, set stripper, ya, masukkan terus tubing untuk memperhatikan kemungkinan buckling. Bagaimana mencabut tool string? Ya. Tubing harus dicabut, harus dicatat di nomori, ya, di dalam tally book. Ya. Kemudian tutup upper BOP, breadth of tekanan, stripper, hitung panjang pipa yang diangkat, lock basket, cabut string, tutup ini. Jadi buang tekanan, keluarkan stripper. Nah, prosedur operasi BOP-nya, nah, ini, ya, harus dilalui ini semua tahapan ini. Ya. Kemudian prosedur operasi BOP untuk mencabut pipa, ya harus dilalui nih, tutup lower stripping ini, blade up, ulangi proses serupa. Nah, ini. Jadi kita lihat sekarang biar ada gambaran. Stop share. Snubbing. Nah, ini dulu aja lah. Nah, ini namanya traveling slip ini yang di atas nih. Nah, yang di bawah namanya stationary slip ini yang di bawah. Buka tutupnya. Nah, ini buka tutupnya. Ya, beda ya, ini bekerja di atas kita. Nah, ini naik turun, ini tadi pistonnya, 1, 2, 3, 4 pistonnya.
Naik turun begini dia. Tergantung mau mencabut atau mau menekan. Ini pistonnya tadi yang saya gambarkan. Jacknya. Ini nyambung, putar. Nah, ini tekan masuk ini. Nah, ini driving slipnya tutup, tekan, ya, tekan. Nah, yang bawah, yang bawah nyambung. Ini proses nyambung ya, untuk menekan masuk. Nah, ini terbuka, naik, terus menutup. Nah, bawah terbuka. Setelah slipnya terbuka yang bawah. Nah, tekan. Nah, terus menutup. Nah, dia naik. Naik, tutup lagi. Bawah, buka. Nah, seterusnya begitu. Sampai masuk tinggal tergantung berapa masuk pipa. Operasinya begitu prinsipnya. Ya, kayak dongkrak kan. Nah, ini kalau di offshore. Nah, ini bagaimana ini? Ini tadi yang ya ini slip-slipnya ini yang stationary. Kan buka. Nah, ini cepat harus cepat ini buka tutupnya ini. Gantian dengan di atas. Ini yang stationary, yang atas yang traveling. Slip. Nah, naik turun ya. Nah, cara kerjanya. Nah, gantian tuh buka tutup harus cepat kita operatornya harus kerja harus cepat itu. Buka, naik ke atas. Nah, terus sudah sampai di atas, tutup, bawah buka, tekan. Ini bagian-bagian komponen-komponennya yang di dalam snapping unit. Operator yang bekerja di atas itu namanya snubber.
71 jamnya 70 join. Ya, bisa di. Nah, ini traveling slip ini yang naik turun. Nah, ini pistonnya ini. Nah, tadi di bawah stationary slip. Nah, ini yang traveling slip yang naik turun. Yang oh, ini nyabut ini ya. Nah, itu nah, ini ngelepas. Nah, ini operatornya. Ini mencabut ini. Diangkat lagi. Oh, menyabut kebalikannya tadi. Ngangkat ke atasnya, traveling slipnya megang, bawah lepas, nah setelah sampai di atas, bawah menutup, atas membuka. Ya kalau ini hujan kehujanan, kemana tuh ngalamin ketinggian kan ini. Kita bekerja dari ketinggian ini. Kontrolnya di sini. Nah ini jacknya ini tadi. Pistonnya jacknya. Ini kan satu, dua, tiga, sebelah sini, empat. Ini robot untuk membuka. Jadi mainkan di sini nih. Dia operator unit. Apa yang naik turun ini namanya traveling slip. Nah ini traveling slip. Nah, ini yang bekerja di atas ini krunya ini. Saber namanya. Ya kan, konsolnya seperti ini. Nah, ini untuk data acquisition sistemnya. Udah ini ya, pressure berapa, sama. Jadi kita tahu torsi, putaran torsinya berapa.
harus terampil ini operator unit snubbingnya ini. Salah apa mengendalikan tuas, nah, kacau itu. Tetap ya sama di pengemburan menggunakan power tong. Tetap selain. Nah, kalau ini mau masukkan rangkaian string. Jadi kita kalau naik turun ya pakai tangga begini. Nah, ini pakai tangga di sini. Oh, di sini juga ada tangga. Ini ada. Tadi mencabut, sekarang untuk memasukkan.
Ya, krunya sedikit ya. Krunya di sini. Operator 1, 2, snubber. Itu lebih irit. Ya, bagaimana dia menekan masuk ke dalam lubang. Nah, sekarang berikutnya, jadi sudah ada gambaran kan? Perbedaan cara kerjanya coil tubing dan snubbing. Sama-sama apa namanya
rangkaiannya prinsipnya hampir sama, hanya kalau coil tubing tanpa sambungan. Nah, kalau ini tadi kalau snubbing harus disambung ya dengan adanya traveling slip dan adanya stationary slip ya. Yang naik turun adalah yang jacknya tadi, terus yang bisa naik turun itu di traveling slipnya. Ya, kerjanya cepat sekali di situ. Juga harus keterampilan daripada operator snubbing unitnya itu, wah cepat sekali. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, tadi kan operasi mencabut pipa bagaimana, memasukkan pipa bagaimana, sudah ini. Nah, sekarang berikutnya adalah wireline. Ya. Ya, kalau kita bicara wireline, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ini biasanya yang di offshore ya, yang portable ini. Jadi angkat-angkat. Ada yang bentuknya, nah ini kalau bersih seperti ini. Ya. Ini wireline-nya. Nah, sekarang ini apa sih wireline? Di sini teknik yang digunakan di seluruh oil industry untuk melaksanakan operasi intervensi, well intervention, baik tertentu pada sebuah sumber hidup atau dengan cara aman ya pada. Nah, jenisnya ada slickline. Nah, apa ya? Slickline apa? Solid wireline. Nah, di sini ini Shangri-La baru masuk ini ya. Nah, kalau solid, nah, padat, tunggal, berkualitas tinggi, diameter kecil, biasanya fleksibel, umumnya 0,108 inch sampai dengan 0,125 diameter, kekuatan putusnya sampai 2.110 pound sampai 3.650. Nah, di sini untuk fungsi yang jenis wireline yang ini, di sini bagaimana kita mengambil peralatan kontrol, ya, SC, SSIP, ya, tubing, pergeseran sliding side door, survei BAP, gas lift, atau melakukan pemancingan, ya, menggunakan yang slickline. Kemudian apa wireline unit adalah bagian yang terpisah dari suatu operasi workover atau complex well service. Nah, penggunaan ini sangat ekonomis bila dibandingkan. Ini paling murah nih kalau wireline, tapi dia nggak bisa ngebor. Ya. Nah, penggunaan wireline, operasi completion, pemasangan peralatan bawah permukaan, pembersihan parafin, pembersihan pasir, scale dalam tubing, operasi perforasi, ya, bisa perforasi logging. Ya. Pada pelanggan operasi wireline meliputi operasi pendirian rig-nya, bagaimana pemerhatian, penurunan rig-nya, ya, rig wireline tentunya, ya, lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan rig konvensional, ya, sehingga biaya paling murah. Nah, penggunaan secara umum ya untuk mengukur kedalaman, nah, ya, terus suhu dari kedalaman, ya, survei suhu dan kedalaman, modifikasi dan pengaturan laju alir, penggantian dan pengubahan lapisan produksi, ya, kalau waktu itu kan sudah mengenai completion yang sudah disiapkan sliding side door-nya, tinggal zona mana yang akan dibuka lebih dulu. Nah, untuk membuka sliding side door ya tentunya menggunakan wireline. Penutupan dan pembukaan port sirkulasi tadi yang sliding side door tadi. Terus kalibrasi tubing, pembersihan lubang secara umum. Ya, pembersihan lubang secara umum yang tentunya pakai sand baling ya. Ya, untuk pembersihan pasir. Pengambilan sampel dan sedimen dasar sumur, operasi perforasi. Nah, wireline ada 3 macam, ada electric line, ya. Di sini memang kabel-kabel elektrik berarmor yang biasa menggantikan arus listrik, nah, digunakan untuk mencari data sumur. Ada slick line, nah, kemudian ada braided line, kalau sling ukuran ini, ya ini kalau selam bersih ya pakai electric line. Nah, jenis-jenisnya tergantung disesuaikan dengan lingkungan lokasi sumurnya. Ada jenisnya trailer wireline unit, ada special unit, ada skid mounted wireline. Ini yang skid mounted tentunya yang untuk offshore ya. Terus jack up vessel wireline unit, ada barge wireline unit ya, ini yang penempatannya di barge ya. Kalau operasinya di muara-muara sungai ya, atau di rawa-rawa. Terus ada truk atau trailer wireline unit. Nah, peralatan utamanya sama, ada power unit, ada unit tenaga. Kemudian wireline sendiri, nah, tenaganya pakai gasolina atau elektrik atau diesel. Terus kemudian wireline sendiri, ya,
Ada kawat baja yang digunakan untuk menahan atau menggantung peralatan bawah permukaan yang sedang dioperasikan dalam lubang sumur. Ya. Dengan beban maksimum 80%-nya dari patah minimum. Kemudian 3 macam, ada jenisnya slick line atau single straight line, ada stranded line, ada conductor line. Nah, slick line, di sini menarik mengaktifkan alat-alat kontrol ini, ada stranded line, yang jadi dengan ini ya, ini untuk operasi sweeping, pemasangan packer, penyemanan. Ada conductor line, nah, hanya punya inti isolasi, dalamnya isi satu beberapa penghantar. Peralatan-peralatannya, peralatan banyak sekali nih. Ya. Peralatan yang harus dibawa. Ya, ada tool string, susunan peralatannya, ada standar tool string, ada rope socket, tubular jar, ribet ini, banyak peralatannya. Ya. Ada stem atau ya, wire finder, lubricator, ya, kemudian kawat tarik keluar pertama kali dibersihkan dengan stuffing, ada stuffing box-nya, wireline wiper, pulley, ya. Stuffing box mencegah semburan, stuffing box dilengkapi dengan hydro pump, hydro packing nut assembly. Nah, ini wireline unit, ya. Ini hydraulic untuk stuffing box untuk mengangkat, ya. Ya, terus ada pulley-nya, klemnya, ya, wireline lubricator-nya, ya. Ya, ini wireline lubricator-nya. Nah, ini BOP-nya kecil sekali ini. Ya. Kemudian, nah, ya ada pulley-nya nanti dihubungkan ke ini. Nah, ini jenis-jenis stuffing box-nya ini, ya. Ya, jadi masuk sini kawatnya itu. Nah, kemudian ada wireline BOP, ya. Ini kan kecil sekali wireline BOP-nya ya. Single wireline. Nah, ya untuk gambar yang hidrolik single, ini yang single wireline BOP manual, hidrolik. Kemudian yang tipe ganda, ya BOP-nya ya disiapkan. Kemudian rope socket ini sambungannya, jadi wireline ini untuk ya nanti rope socket ini menyambung peralatan tadi untuk alat fishing tool atau peralatan apa yang sesuai dengan operasinya. Nah, ini kan wiring tool-nya, ya. Jadi ya rope socket yang paling atas ini baru kabel ya, wireline-nya tadi hubungan. Nah, ini ada stemnya, tergantung ada tubular jar-nya, jar pulling tool-nya, nah, tergantung ya. Kemudian ada wireline jar, ini harus dibawa ini tubular jar, ya, alat pancingnya ini. Ada spring jar, hidrolik, ya, ini kan banyak sekali ini yang harus dibawa. Nanti kita lihat gambarannya. Nah, ini peralatan hydraulic jar-nya, ya, macam-macam. Kemudian ada pulling tool, nah, bagaimana mengambil atau mencabut peralatan bawah permukaan, nah, pulling tool. Kemudian ini jenis-jenis pulling tool, ya, seri punya Otis atau apa. Ya. Nah, ini pulling tool juga. Nah, pulling tool ya mereknya lain-lain ya. Ini yang Ricis. Ada center ini alat pancing di mana mancing kawat yang putus di dalam sumur, alat pancingnya. Ada magnet untuk mancing alat-alat kecil yang logam yang berada di dalam sumur. Ada overshot untuk memancing ikan yang punya external fishing net. Ya. Ini merek Bannon overshot. Kemudian ada overshot, ya, ini produk of flow petrol. Nah, kemudian ada spear, ya, alat mancing yang punya internal fishing, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada wire finder untuk mengetahui keadaan ujung kawat yang putus, ya, melokasi kawat yang putus. Kemudian ada impression block, ini kita untuk mengetahui jenis ikannya, ya, atau sebagai wireline kamera untuk mengetahui bentuk, ukuran dan posisi bagian atas dari ikan. Ya. Ikan ini bukan ikan sesungguhnya loh ya. Jadi peralatan yang jatuh di dalam sumur, nah itu namanya fish, ikan. Ya. Sehingga kalau udah diketahui bentuk ikannya, posisinya bagaimana, kita bisa mengetahui peralatan yang akan digunakan. Nah, kemudian ini ada Go Devil, ya. Kemudian ada wire cutting tool untuk memotong. Ya. Nah, jadi kekuatannya ya carbon steel. Nah, ini kemudian
jenis wireline yang braided, ya kayak ini kayak Wins ya. Kabel multi untai jauh lebih kuat dari kabel konduktor jenisnya, ya, digunakan untuk kekuatan lebih besar setiap operasi listrik mampu melebihi daya tarik yang diperlukan. Ya, ini kalau adik-adik tahu apa namanya winch, ya, untuk narik yang dipasang di mobil. Ya, nih. Karena kekuatan besar, setiap operasi listriknya mampu melebihi daya tarik yang diperlukan. Nah, terus yang jenis braided line, ini macam-macam ya. Kemudian, nah ini tadi peran tadi alat pancingnya itu ini, jadi harus dibawa ini. Nah, ini alat pancingnya, ini semua dimasukkan di sini. Ya. Nah kemudian, nah ini jadi operator duduk di sini. Ya. Ini di kondisi di lapangan, ya ini di atas di offshore ini di top deck. Gitu. Nah ini apa namanya? Ya ini juga yang model di offshore. Ini portable swap valve-nya. Nah, ini kalau kita hubungkan tadi ini BOP-nya ini yang di middle deck ya. Tadi ini atasnya top deck-nya. Nah, ini jenis BOP-nya tergantung ya. Tergantung apakah dia memakai dual string ya, tubingnya ada dua atau satu. Kalau tubingnya dua ada string dan short string, modelnya seperti ini. Lalu lubricator. Nah, ini ada untuk pressure control equipment-nya pumping steam. Nah, ini kondisi dalamnya BOP-nya seperti ini. BOP-nya karena dia hanya menekan apa ini aja wireline-nya soalnya ya, kawat. Jadi BOP-nya kecil. Ya, makanya kerjanya kecil ya karena dia bukan menekan pipa. Nah, ini kalau kita lihat ya kan ya ini nah bagaimana dia menutup ya. Ya, bisa untuk memutus ya. Kenapa nih Shangri-La kok keluar masuk ini? Kemudian, nah ini kalau kita lihat bagaimana pada saat menutup ya BOP-nya, nah, kemudian ini rem assembly-nya untuk quick test sub-nya, ini peralatan-peralatan yang ribet memang banyak ini. Ada quick union, ada ini untuk memberikan apa namanya injeksi apa namanya grease pelumasan. Nah, stuffing box-nya, nah ini ada pulinya. Jadi tadi wireline-nya ini yang masuk ke dalam, yang paling dalam jelas ada rope socket-nya ya, baru peralatan apa yang akan kita operasinya apa wireline. Ya. Kemudian ini kawatnya tadi ke puli, ya, terus baru ke. Nah, ini atau sebelum ya. Nah, nanti ini ada tugas ini ya. Fungsi wireline ini hanya wireline saja ini kebetulan nih. Ya, tool string jelaskan standar fungsi lubricator ya. Nah, ini atau ini kita lihat dulu kembali lagi ke film tadi. Empat jam.
BOP-nya ini bagaimana? Ini bagaimana rig up-nya wireline, nah, pulley-nya. Jadi harus dimasukkan dulu. Apa yang akan dimasukkan operasinya? Knuckle joint atau apa? Tadi knuckle joint. Nah, ini enak control room-nya ini. Peralatan-peralatannya. Nah, ini bagaimana uh, operasi phishing. Nah, biasa wireline itu back to back dengan rig gitu, unit rig.
Totalnya banyak kan. Ini bagaimana melakukan perforasi. Ini wireline yang digunakan untuk logging ini. Ya, setelah bersih. Ya, tadi kan sudah disebutkan kan kalau setelah bersih, tes lain-lain.
Oke, jadi sudah ada gambaran namanya wireline, ya tadi ada slackline, ini yang konduktif, ya macam-macam tadi di dalam kenyataannya. Nah biasanya ya, jadi biasanya kalau selam bersih itu rutin itu setiap, nggak tahu kalau di Polnam apakah selam bersih juga melakukan rekrutmen terhadap, karena masih baru ya. Biasanya kalau di selam bersih itu rajin setiap tahun itu melakukan rekrutmen, mendatangi perguruan tinggi itu seperti di PEM Akamigas, dia juga rajin untuk mencari calon-calon engineer untuk di wireline log, ya istilahnya logging atau conductive wireline. Nah, jadi kalau di selam bersih keren ya, kalau bekerjanya gajinya cukup sangat besar. Tapi kalau tadi kalau kita lihat wireline yang simple-simple tadi, nah tentunya yang untuk operasi buka tutup sliding slide door atau melakukan phishing job, nah itu kasihan untuk saya kalau melihat pekerjaan teman-teman yang bekerja di wireline unit yang slackline, slackline. Tetapi kalau pakai konduktif, nah tentunya atau selam bersih keren ya kerjaannya. Hanya kalau di selam bersih tentunya karena berhubungan dengan radioaktif harus kita konsisten terhadap batch yang mengindikasikan paparan radioaktifnya berapa. Ya. Jangan sampai kita terpapar melebihi batas ambang batas. Nah, nanti resikonya macam-macam ya, kanker atau misalkan bisa menimbulkan masalah masalah reproduksi ya bagi wanita ataupun bagi yang laki ya. Nah, nanti dampaknya ya, seperti tetangga saya di Jakarta itu mereka akhirnya untuk menanggulangi masalah keturunan akhirnya dia program bayi tabung. Nah, itu. Jadi kalau masing-masing ada risikonya gaji besar tetapi ya risikonya juga ada tapi yang penting kita tetap harus pakai batch yang untuk indikasi paparan radioaktifnya itu berapa ya harus di bawah batas ambang itu supaya masalah safety kalau melebihi nah dampaknya tadi masalah kanker dan masalah reproduksi ya atau kemandulan istilahnya. Nah itulah jadi gambaran ya nanti jangan lupa tadi kuisnya tadi yang nanti saya sampaikan kuisnya saya diberikan ke saya beri 1 minggu lah ya tadi kan di bagian terakhir kan ada kuisnya kan nah itu dikirim ke saya ya via email saja ya tolong ya Mas Andy ya nanti Baik, Pak. kan gampang aja itu jadi tinggal nanti materi saya sampaikan nah tinggal memang agak ribet kalau adik-adik menggunakan yang slackline tadi itu alat-alat yang harus dibawa macam-macam peralatannya ribet lah ya itu juga kepanasan hujan kehujanan itu kasihan saya kalau yang mereka yang bekerja di wireline unit tapi kalau di selam bersih nyaman gitu. Oke sampai di sini dulu kuliah kita jadi adik-adik di sini ada gambaran kira-kira nantinya mau bekerjanya di pengeboran ya di drilling kontraktor atau di snubbing unit ya punyanya seperti snubbing unit itu di Indonesia punyanya Elnusa ya Elnusa Workover Services nah dianya ada unit snubbing ya tergantung unit snubbingnya modelnya offshore itu ada ya punyanya Elnusa atau model yang di onshore nah begitu itu snubbing unit atau coil tubing Elnusa juga punya unit coil tubing itu ya. Kerja harus cepat itu kalau snubbing unit itu kalau kita tadi seperti saya sampaikan kalau kita
orangnya tidak cekatan, nah, dalam pekerjaan di snubbing unit, keteter itu kasihan nanti resiko bisa kejepit dan sebagainya. Oleh sebab itu benar-benar harus masalah keterampilan ya, dalam snubbing unit. Tapi semuanya diperlukan juga. Cuma yang paling ringan yang kecuali wireline yang konduktif, yang punya selam bersih, nah itu keren begitu. Ya, mudah-mudahan selam bersih juga bisa melakukan rekrutmen juga ke Polnam itu. Kalau ya untuk merekrut pegawai-pegawai yang selam bersih, yang baru junior engineer. Nah biasanya mereka nanti pendidikannya, saya pernah ke tempat pendidikannya selam bersih yang ada di Abu Dhabi. Wah itu di Middle East, keren tempatnya. Ya, bagus program. Jadi di sana selam bersih itu jadi bagaimana walaupun dianya hanya di wireline seperti tadi, tetapi di training centernya itu ada masalah apa namanya simulator untuk drilling, simulator untuk wireline, snubbing, coil tubing, keren di sana. Ya. Jadi kalau adik-adik misalkan nanti selam bersih melakukan rekrutmen ke Polnam, nah, adik-adik didikan dulu di Jakarta, habis itu dikirim ke Middle East. Nah biasanya kalau selam bersih itu apa namanya setelah lulus itu tidak kalau orang Indonesia tidak mungkin mereka bekerja langsung bekerja di Indonesia, biasa dimagangkan lah, semata dimagangkan atau terus sampai ahli di luar Indonesia. Ya, biasanya begitu kalau selam bersih. Nah, setelah apa cukup ilmunya, nah atau mendekati 10 tahun mendekati pensiun baru bekerja di Indonesia, biasanya begitu biasanya. Nggak tahu kalau ada perubahan lagi. Ya, saya kira mungkin saya harapkan adik-adik bisa bekerja juga selain tadi di apa namanya di Blok Masela, atau juga bisa bekerja di drilling company atau di snubbing unit company atau di coil tubing atau tadi yang di selam bersih. Itu harapan saya. Oke, sampai di sini ya, saya ini dulu ya. Saya Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, yang lain. Ini masih, Iya, Pak. Open kamera. Mau di screenshot, Pak. Iya, ya. Siapa nih di waiting? Pak, Shangri-La sama Sandy masalah koneksi, Pak. Makanya mereka keluar terus dari tadi. Keluar masuk terus dari tadi itu. Iya, Pak. Shangri-La sama Sandy. Jadi yang hari ini yang tidak ikut dari awal Fitri, Pak. Fitri, kenapa Fitri? Kok hari lalu juga awal Fitri ya? Rumahnya di luar kota, Pak, jadi sering mati lampu. Iya, kemudian juga waktu minggu lalu juga Fitri juga kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Oke, sudah semuanya yang tampil ya. Oh, Desi mana Desi? Ides. Mana Desi? Oke. Oke, saya ini dulu. Oke. Ya, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang lain. Jangan lupa ya tadi ya, tugasnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sampai jumpa. Ya, jaga kesehatan, ingat harus jaga protokol kesehatan loh ya. Iya, Pak. Nanti ada pilkada nggak itu di Ambon? Tanggal 9 Desember ini? Kan serentak. Nggak ada? Belum tahu, Pak. Belum ada info lebih lanjut, Pak. Tapi memang bupatinya atau wali kotanya tuh nggak ada pemilihan? Tidak tahu. Masih lama? Masih yang lama, Pak. Belum ada tanda-tanda pemilihan, Pak. Oh, oke lah. Baik kalau gitu ya. Oke, sampai jumpa. Selamat petang. Ya, karena di sana sudah petang ya kalau di sini. Iya, Pak. Ya, oke, bye-bye.